selamat pagi Sobat Kemenparekraf. Senang sekali saya Undan Sevisari bisa menyapa Sobat Kemenparekraf di live streaming Bincang Kreatif Nulis dari Rumah. Bagaimana kabarnya Sobat Kemenparekraf? Semoga sehat-sehat selalu ya. Selama 1,5 jam ke depan, saya akan ditemani oleh 3 narasumber yang merupakan pakar di bidang penulisan, dan kita akan mengulas tentang bagaimana penulisan karya sastra, terutama esai dan cerpen. Juga kita akan mengulas kegiatan menulis dari rumah yang sudah berlangsung sejak 17 Mei 2020 dan bagaimana kegiatan tersebut berdampak terhadap industri penerbitan di tanah air. Mungkin langsung saya perkenalkan saja ya, narasumber pertama kita. Beliau adalah Bapak Muhammad Amin, selaku PLT Direktur Musik, Seni Pertunjukan dan Penerbitan. Beliau juga merupakan inisiator kegiatan nulis dari rumah. Selamat pagi Pak Amin, sehat Pak? Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Undan, selamat pagi. Pak Amin ini adalah lulusan ISI Yogyakarta ya Pak ya, dan beliau mengenyam pendidikan master di University of Hawaii. Beliau juga mendapatkan gelar doktor dari Universitas Indonesia. Sudah siap ya Pak kita berdiskusi dengan Sobat Kemenparekraf? Iya, kita sapa. Ya. Nah, narasumber kedua kita adalah Ibu Melanie Budianta. Beliau adalah profesor, pengajar di Universitas Indonesia dengan area of interest salah satunya di Gender and Politics. Beliau juga merupakan pakar sastra dan sudah menerbitkan berbagai buku dan artikel. Beliau juga aktif menjadi pembicara di berbagai seminar dan konferensi sastra. Selamat pagi Bu Melanie. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Udan, selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Sehat Bu? Baik, terima kasih. Semoga semuanya juga sehat. Dan narasumber ketiga kita adalah Bapak Agus Nur. Bagi sobat Kemenparekraf penggemar sentilan-sentilun pasti sudah tidak asing lagi dengan beliau. Beliau adalah penulis naskah sentilan-sentilun dan beberapa bukunya juga sudah banyak beredar di toko buku. Salah satunya adalah Cinta Tak Pernah Sia-Sia dan Barista Tanpa Nama. Cerpen beliau juga banyak diterbitkan di Harian Kompas. Salah satu judulnya adalah Doa Yang Terapung dan Mereka Yang Mengejar Larangan Mengemis. Selain menulis, Pak Agus ini juga aktif sebagai Creative and Show Director konser musik. Nah, karena Pak Agus ini domisilinya di Jogja ya Pak, boleh ya Pak saya menyapa Pak Agus dengan sedikit bahasa Jawa? Sugeng enjing Pak Agus. Sugeng enjing, mugi-mugi sehat sadayana. Pripun kabarnya Pak saya? Baik, alhamdulillah. Semoga semua juga sehat. Nah, kita akan ngobrol Sobat Kemenparekraf, kita akan ngobrol dengan ketiga narasumber kita. Cuman terlebih dahulu mungkin saya akan ke Pak Amin terlebih dahulu ya Pak ya, sebagai PLT Direktur MSPP. Pak Amin, apa sih Pak yang melatar belakangi Direktorat MSPP, Musik, Seni Pertunjukan, dan Penerbitan untuk menggagas kegiatan nulis dari rumah ini? Ya, terima kasih Mbak Undan. Yang inisiasi dari kegiatan ini sesungguhnya adalah arahan Presiden. Jadi pada saat kita sedang mengalami masa penanggulangan darurat COVID di bulan mulai dari bulan Maret ya, Maret, April, Mei, di mana kita kemudian disuruh untuk stay di rumah saja. Jadi PSBB masa PSBB itu Presiden mengeluarkan arahan kepada Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif ke 3 hal. Pertama adalah perlindungan sosial, yang kedua adalah padat karya, dan ketiga adalah pemberian stimulus. Ketiga hal ini adalah untuk memitigasi dampak sosial ekonomi bagi para pelaku pariwisata dan para pelaku ekonomi kreatif. Nah, pada saat itu kita kemudian Direktorat MSPP menginisiasi sebuah kegiatan kreatif dari rumah. Ini kegiatan kreatif dari rumah ini adalah sebuah serial kegiatan. Jadi ada pameran dari rumah, ada nulis dari rumah, ada pentas dari rumah, dan kemudian ngamen dari rumah. Masing-masing mempunyai spesifikasi. Misalnya ngamen dari rumah itu memang kita ambil segmen para pengamen jalanan, musisi jalanan. Kita kerjasama dengan Institut Musik Jalanan. Kemudian yang kedua seni rupa kita berkolaborasi dengan
salah satu yayasan seni rupa. Dari pentas dari rumah kita berkolaborasi dengan Asosiasi Seni Tari Indonesia. Dan yang keempat ini yang ngamen dari nulis dari rumah ini kita berkolaborasi dengan Ikatan Penerbit Indonesia. Gitu. Jadi arahan presiden lah yang kita responsif terhadap apa yang dikatakan oleh presiden. Jadi ada ngamen dari rumah, pameran dari rumah, dan untuk industri penerbitan ini adalah nulis dari rumah ya Pak ya? Iya. Ya Pak, saya dapat data nih Pak, jumlah karya yang masuk ini 1076 karya. Dan pesertanya pun dari berbagai provinsi di Indonesia. Iya. Bapak sudah memperkirakan ini Pak sebelumnya, bahwa akan setinggi ini atau mungkin di bawah ekspektasi Bapak? Ini benar-benar di luar ekspektasi ya. Kita kemarin itu berpikir ini mungkin 500-600 orang yang mendaftar karena waktu untuk menulis hanya kita beri 2 minggu. Tetapi di luar dugaan itu mencapai 1076 dan ini membuat kemudian pengumuman harus dimundur. Mengapa? Karena kita harus memberi kesempatan kepada Dewan tim seleksi untuk membaca keseluruhan ke 1076 karya yang masuk. Karena kita harus menghargai upaya dari teman-teman pelaku kreatif untuk membuat karya tulis di masa pandemi kemarin, di masa PSBB kemarin. Nah, itu yang di luar ekspektasi sekali. Jadi ada 2 yang benar-benar istilahnya itu adalah kemudian peminatnya itu begitu membludak, yaitu pentas dari rumah dan nulis dari rumah itu mencapai 1000 lebih. Pentas dari rumah itu 1652, sementara nulis dari rumah 1076. Itu yang di luar ekspektasi. Nah, sebenarnya apa juga yang kita bisa lihat dari mengapa begitu antusias? Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya memang benar kita memang sangat produktif dalam membuat suatu produksi. Nah, ini tinggal kita pikirkan bagaimana caranya masuk pada rantai nilai distribusi dan konsumsi. Bagaimana caranya karya-karya ini kemudian bisa bisa menjadi record, bisa menjadi sebuah bisa dimonetisasi. Itu yang harus kita pikirkan bersama. Nah, tadi angka 1076 ini di luar dugaan sekali, Pak. Bagaimana sih Bapak melihat antusiasme ini? Kenapa? Bagaimana bisa setinggi ini untuk menulis dari rumah? Padahal perkiraan Bapak mungkin hanya setengahnya mungkin ya, Pak ya? 500-600, iya. Iya. Bagaimana Bapak melihat antusiasme masyarakat ini, Pak? Iya, itu pada saat itu jadi momentum yang tepat. Jadi menurut saya kegiatan ini dan 4 kegiatan serial kreatif dari rumah itu menemukan momentumnya yang tepat. Pada saat kemudian kita harus ada di rumah, terus kemudian kita tidak boleh beraktivitas sosial yang pada masa itu ya, pada masa April Mei itu ya, itu tidak boleh kita oleh pemerintah disarankan untuk di rumah aja. Itu kemudian kita mengeluarkan kegiatan ini. Memang direspon secara baik karena memang para penulis memang membutuhkan sebuah kegiatan yang memberi stimulus kepada mereka untuk berkarya. Makanya kemudian menjadi 1076. Ini itu juga menunjukkan bahwa memang kegiatan ini direspon oleh masyarakat dan mudah-mudahan kita secepat mungkin kita sudah menyelesaikan semua pengumuman dan administrasi. Ya. Pak, kalau saya baca nih Pak, kalau di Inggris nih Pak, ada sampai mereka tuh bikin campaign untuk tourism, ada kayak the Year of Literary Heroes gitu kan. Yeah. Jadi memang kita juga sama-sama tahu bahwa Inggris dan Cina itu industri penerbitannya itu mereka memang sangat maju gitu kan. Nah, dengan antusiasme tersebut Pak, mungkin Bapak bisa memberikan gambaran enggak atau menarik indikasi gitu kan. Bagaimana sih itu untuk industri penerbitan Indonesia ke depan? Apakah kita akan mungkin bisa menyamai Inggris atau Cina di sisi penerbitan, Pak? Iya. Kalau pertanyaan apakah kita bisa menyamai, harus. Bahkan kalau bisa itu pertanyaan yang harus kita jawab dengan optimis, harus. Hanya sebenarnya kita harus paham juga bahwa misalnya dari 1076 itu memang kita kuat di produksi. Kita kuat untuk memproduksi sesuatu gitu, memproduksi tulis. Namun kemudian kita juga harus menyamakan kekuatan memproduksi itu dengan kekuatan mendistribusikan. Kekuatan untuk bisa kemudian karya itu dinikmati oleh
publik. Itu juga yang ini. Jadi tidak sekedar bisa membuat, tetapi kemudian bisa juga dinikmati oleh publik, bisa dikonsumsi oleh publik, karena itu ujungnya adalah persoalan kesejahteraan, persoalan hak kekayaan intelektual, itu di situ. Jadi saya kira untuk ke depan yang kita harus ini adalah kemampuan kita itu bukan hanya diproduksi, tapi seluruh rantai nilai ekonomi kreatif sampai di produksi. Nah, mungkin kita juga harus memberi contoh ya, karena ini juga pesannya Mas Menteri, bahwa memang proses transformasi digital itu terjadi di seluruh subsektor ekonomi kreatif, transformasi digital, dan kemudian itu seluruh di rantai nilai itu, jadi produksi, distribusi, konsumsi. Nah, oleh karena itu saya pikir kita akan melihat kemungkinan bahwa hasil dari 100 karya terbaik ini layaknya itu harus dibuatkan buku, e-book. Dibuatkan buku, e-book, dan kemudian print on demand. Jadi untuk yang fisik kita melakukan print on demand. Karena apa? Karena menurut saya apa yang tertulis di 100 karya terbaik itu menjadi record kita, menjadi semacam kenangan kita, menjadi memori, menjadi kenangan, menjadi big data, menjadi konservasi bahwa kita pernah mengalami COVID dan kita pernah melakukan kegiatan menulis dari rumah, dan inilah hasilnya. Dan mudah-mudahan itu bisa diserap oleh pasar. Itu yang paling penting sebenarnya, karena negara harus memberi contoh kepada proses dari ekonomi kreatif itu, rantai nilai. Jadi optimis ya Pak tentang industri penerbitan di Indonesia? Harus optimis. Nah, mungkin Pak, saya akan beralih ke Bu Melani dan Pak Agus. Bu Melani dan Pak Agus, hanya sedikit sekedar brief information gitu. Jadi nulis dari rumah adalah kegiatan yang sudah diselenggarakan oleh Direktorat MSPP sejak tanggal 17 Mei 2020. Nah, kegiatan ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengirimkan karya mereka dalam bentuk esai dan cerpen. Nah, dari sisi saya mau tahu nih Bu, saya mau tanya kepada Bapak dan Ibu gitu kan. Dari pandangan Ibu dan Bapak, apa sih yang membedakan cerpen dan esai? Apa sih hal basic apa yang harus ada dalam cerpen dan esai? Mungkin dari Bu Melani dulu ya, baru nanti saya ke Pak Agus. Saya sebagai penikmat kedua genre itu ya memberikan pandangan saya. Esai adalah sebuah paparan tentang gagasan, pemikiran kritis, refleksi kritis, pengamatan yang ditulis dalam penalaran yang runut, komunikatif gitu ya, berdasarkan informasi yang ada, berdasarkan pengamatan atau berdasarkan rekonstruksi pengetahuan yang dimiliki oleh penulisnya gitu ya. Nah, jadi dia tentu saja berdasarkan apa yang ada dan diamati di sekitarnya atau yang dibayangkan, bisa juga merupakan pemikiran tentang apa yang akan terjadi dan sebagainya, tapi berdasarkan data, berdasarkan pengamatan, ada basisnya, ada dasarnya. Sedangkan cerpen itu adalah karya rekaan yang terkait dengan imajinasi dan kemampuan untuk mengolah imajinasi itu menjadi suatu produk yang komunikatif, yang bisa dibaca, indah gitu ya. Nah, jadi tentu saja dua hal yang berbeda. Walaupun bisa saja, tentu saja cerpen mengolah observasi yang ada di sekitarnya bisa, tapi dia menjadi sebuah karya kreatif, karya rekaan dengan unsur-unsur yang berbeda dari sebuah esai. Dari dalam sebuah cerpen ada unsur-unsur naratif seperti tokoh, ada cerita, ada apa yang terjadi, kapan, di mana, lalu ada dialog, ada cara menyampaikan sudut pandang penceritaan itu, apakah dari orang ketiga, orang pertama. Jadi ada berbagai macam teknik yang terkait juga dengan aspek estetik kan. Jadi cerpen itu muncul sebagai suatu karya estetik.
Kira-kira begitu, mungkin Mas Agus bisa menambahkan. Gimana Pak Agus? Ya, selamat siang teman-teman semua yang memonitor dan mendengar ini. Sama seperti Bu Melani, mungkin saya hanya menambahi misalnya pada IC, sesungguhnya kekuatan utama sebuah IC itu adalah pada personalisasi gagasan dan pikiran. Jadi kita benar-benar semacam mendengar renungan intim dari si penulis, gagasan personal. Itu yang membedakan mungkin esai dengan artikel pada umumnya. Misalnya artikel surat kabar atau makalah. Gitu. Makalah mungkin bisa kita pamer data, gitu, pamer literatur, gitu, mengutip apa sumber ini sumber itu. Nah, pada esai mungkin itu hanya pelengkap atau digunakan untuk mempertegas apa pokok pikiran dan gagasan personal si penulis. Itu yang penting. Jadi ketika membaca esai kita seperti mendengar renungan personalnya, pikiran personalnya atas hal-hal yang dialami atas satu persoalan. Itu sih, itu yang membedakan. Mungkin pada esai kemudian ada tuntutan semacam eksplorasi bahasa yang personal. Makanya kita melihat gaya penulisan esai seorang penulis dengan penulis lain berbeda. Kalau pada artikel atau makalah kita punya semacam metodologi yang standar gitu. Pembukaan, lalu bahasan masalah, pokok masalah dan pada esai mungkin strukturnya seperti itu, tapi sudah tidak kentara lagi. Dia sudah mewujud menyatu dalam gaya bahasa atau gaya eksplorasi bahasa si penulis. Itu sih. Nah, itu yang membuat saya kadang sangat menarik karena dia dekat juga dengan cerpen ya. Sama-sama kalau dalam sastra kan kategorinya genre naratif. Nah, saya itu punya kekuatan membujuk, mempersuasi, mengganggu, menggoda dengan bahasa yang mungkin sangat personal itu. Kalau tidak segera analitis. Nah, biasanya kekuatan esai ada pada sana, pada di gaya personal, penemuan dan pencapaian seorang penulis dalam mengeksplorasi pikirannya lewat bahasa. Nah, seperti itu sih. Jadi kita akan terpesona pada gaya-gaya bahasanya, penulisannya, meskipun mungkin itu bersifat renungan pribadi. Nah, pada tingkat ini saya menyambung Pak Amin, itulah gunanya momentum lomba penulisan ini saya kira ya. Ketika saya mendengar ini, kita kemudian bisa mencoba menangkap atau membayangkan apa sih yang dialami oleh manusia Indonesia, orang Indonesia di tengah situasi pandemi ini, perasaannya, kemarahannya, kesunyiannya, segala problematika persoalan kemanusiaannya itu bisa menjadi muncul dalam karya itu, dan itu bisa menjadi refleksi historis dan sosiologis. Ini karya-karya yang muncul, semoga ya Pak Amin, wah pasti punya refleksi itu hingga ketika anak cucu kita membaca teks ini, tulisan itu kita bisa membayangkan apa yang terjadi pada suatu zaman, pada suatu era di bangsa Indonesia dan dialami oleh manusia Indonesia. Itu sih. Ini momentum yang menarik dari lomba ini. Pada akhirnya kita akan bisa merangkum dan menemukan kegelisahan manusia Indonesia atau apapun. Seperti itu, Mbak Udan. Pak, tadi menarik banget deh. Esai itu untuk membujuk, untuk merayu seseorang dengan ide personalisasi bahasanya. Kalau begitu, kemarin tuh ada sempat yang nanya sih Pak, ada yang ngobrol, apakah esai ini bisa nggak sih kita ngirim tugas kuliah kita dimasukkan ke dalam esai ini? Apakah sama Bapak dan Ibu? Ini pertanyaan yang tidak hanya 1-2 kali saya dengar gitu, Pak. Ya, ini tadi sudah dijelaskan dengan sangat baik oleh Mas Agus Nur ya. Tentu berbeda. Kalau topik untuk makalah itu kan dengan metodologi, lalu rambu penulisan paper ya. Sedangkan esai tadi sudah sangat baik dijelaskan. Kita melihat ada rohnya, ada suaranya gitu ya, suara seorang yang bicara dan memikirkan hal ini, mengolahnya
secara pribadi. Saya kira itu sangat-sangat penting, tadi sudah digarisbawahi. Jadi ya berbeda kalau kita membaca paper dengan membaca sebuah essay gitu ya. Saya kira mungkin papernya harus diolah lagi kalau memang itu memang suatu makalah, ya dia olah menjadi milik dia, lalu dia respon yang lebih personal terhadap makalah yang pernah dia tulis itu. Gitu, ya. Oke, Bu, sebagai kritikus sastra, Bu, Ibu melihat esai yang menarik itu, melihat cerpen yang menarik itu seperti apa sih, Bu? Sebagai seorang kritikus sastra. Cerpen itu kan banyak unsur macam-macam ya, ada latarnya, ada tokoh, ada. Nah, ketika membaca satu cerpen, kita akan yang bagus itu kita mendapatkan satu kesan, satu efek gitu. Itu apakah bisa saja eksplorasi tokohnya, bisa eksplorasi latar. Ada satu yang disampaikan ya, bukan sekedar tema, tapi suatu efek. Apakah itu rasa haru, apakah itu sesuatu yang mempesona, apakah sesuatu yang membangkitkan imajinasi atau humor. Ada satu kesan, ada suatu efek yang kuat yang dihimpun dari seluruh unsur cerpennya itu, latarnya misalnya. Jadi tidak sekedar menggabungkan berbagai macam unsur itu saja, gitu ya. Ada di mana, lalu misalnya ketika kita bisa saja satu aspek dari cerpen itu menjadi satu sangat kuat. Misalnya kita menggambarkan suasana pandemi, misalnya ya. Nah, suasana pandemi itu digambarkannya seperti apa? Bisa saja dia menggambarkannya di rumahnya, ya, dari hal-hal kecil, lalu keseluruhan detail-detail suasana itu membangun satu atmosfer yang sangat kuat mencekam tentang pandemi itu. Apakah dia suatu berbagai macam nuansa bisa masuk di situ ya, nadanya, apakah itu suatu perasaan bingung, perasaan bisa juga optimisme gitu ya, tapi itu dibangun dari keseluruhan atmosfer misalnya latarnya. Lalu bagaimana itu bisa dari kita tercekam oleh bagaimana dia membangun suasana ini dengan detail dan kesederhanaan hal-hal yang ada dibangun. Bisa juga dengan tokoh, yang membangun tokoh. Sebuah cerita itu kadang-kadang yang sangat menarik dari suatu cerita kan tentang tokohnya gitu ya. Ada satu tokoh yang menonjol. Kalau kita ingat cerita, oh ingat tokohnya gitu. Ada Harry Potter gitu, ada tokoh komik tertentu, Tintin atau Kapten Haddock. Ada tokoh-tokoh dengan karakternya yang bisa kita bayangkan orangnya. Ketika kita membaca, kita bisa membayangkan sosok tokoh itu. Dan kita bisa membayangkan dengan sifatnya, dengan semua keseluruhan cara menyampaikan tokoh itu. Dan kalaupun ada interaksi dua tokoh itu bisa betul-betul kita bayangkan dengan sifat-sifat yang berbeda, interaksinya. Lalu bagaimana menyampaikan kejadiannya? Kejadian itu bisa sesuatu yang sangat dramatis atau bisa yang sederhana sehari-hari yang terjadi di rumah, gitu ya. Nah, bagaimana dia mengatur ceritanya, membangunnya, tidak selalu harus kronologis, bisa juga dari satu momen tertentu lalu ada mundur ke belakang, gitu ya. Nah, bagaimana keseluruhan itu bisa membuat kita seakan-akan kita tuh masuk dalam cerita itu, kita bisa membayangkan, merasakan, lalu kesannya itu mencekam, tinggal di dalam kita selalu ingat tentang cerita itu. Jadi bisa himpunan dari aspek itu yang menyatu menjadi satu, menghasilkan efek. Bisa juga sangat kuat di latarnya, sangat kuat di salah satu aspeknya. Kira-kira begitu, Mas Agus mungkin bisa lebih menjelaskan. Nah, tapi sebelum Pak Agus menambahkan nih Pak, saya juga mau nanya nih Pak, gimana sih Pak proses Bapak? Cerpen Bapak ini kan udah banyak Pak, dan dimuat di Kompas. Dan kita tahu tidak mudah untuk masuk ke untuk karya kita diterbitkan di Kompas, itu tidak mudah gitu. Apa sih Pak yang proses Bapak menulis itu bagaimana sih? Bagaimana kita membangun ide, terus kita mau punya pesan untuk kita sampaikan kepada pembaca. Gimana sih cara mengupas, cara meramu itu ke dalam tulisan kita gitu. Sampai mungkin bagaimana kita menyusun literatur dan lain-lain. Boleh diceritakan nggak Pak? Bagaimana proses-proses tersebut? Oke, terima kasih. Ini akan panjang ya. Karena
menyangkut proses kreatif. Tapi mungkin begini, saya akan mengingatkan karena juga ini ada yang bertanya katanya kayaknya soal bagaimana kiat-kiat tulisan itu. Biasanya untuk penulis pemula itu cenderung melihat apa yang sudah jadi. Maksudnya begini, ketika kita membaca karya sastra atau buku sastra itu mengandekan kita membaca yang sudah final, yang sudah dianggap bagus oleh penulisnya. Itu juga musik ya. Ketika mendengar lagu kita, lagunya indah sekali, dan itu kita tahu bagaimana kita mencapai lagu yang indah itu seringkali dilupakan. Pasti mungkin ada proses penyuntingan, mengedit, mengolah, itu yang proses panjang. Ya. Jadi saya membayangkan kalau pertanyaan tadi saya hanya jawab, bagaimana yang disiapkan kesabaran dan menikmati proses itu. Proses untuk mencapai pada yang jadi itu jauh lebih penting. Nah, hari ini orang memang cenderung aku ingin menulis cerpen sebagus itu. Nah, itu impossible menurut aku. Seperti seorang pendekar lah ya. Untuk menjadi pendekar kan ada proses dia belajar jurus A, jurus 1 sampai dia menguasai jurus yang kompleks. Nah, proses itu. Poin yang saya ingin sampaikan adalah apa yang harus disiapkan adalah kesabaran menikmati proses. Itu sih. Ya gitu. Ya. Bagaimana? Pak, kesabaran menikmati proses. Jadi penulis pemula ini seringnya kita kayak terburu-buru untuk memahami yang sudah jadi. Begitu ya Pak ya? Untuk memahami tanpa harus membaca kembali atau... Ya, seperti misalnya begini, ketika karya seseorang atau saya gitu sebut muncul di mas gitu kan, itu kan ada proses, mungkin saya menemukan ide pertama, mungkin harus dicek apakah saya spontan menemukan idenya atau merenungkannya sampai setahun. Itu setiap kasus berbeda-beda. Ada cerita yang saya hanya ide ceritanya aja saya simpan 1 tahun, tapi proses penulisannya hanya 1 jam. Ada sebuah ide yang sampai hari ini menggoda saya, tapi saya tidak bisa mengeksekusinya karena belum menemukan teknik yang pas. Nah, belajar teknik menulis, mempelajari teknik menulis, itu membaca karya orang lain, diskusi dengan orang lain, mendengarkan masukan orang lain, itu kan proses panjang. Apa yang harus disiapkan ya itu. Kalau karena ini biar nggak terlalu panjang gitu menjelaskan teknis-teknisnya, saya bilang ayo nikmati prosesnya. Ketika kita misalnya saya nggak punya ide, ya ayo kita coba create ide. Kan menikmati ide itu penting. Create ide itu bisa 2 minggu, 1 minggu, sampai kita yakin ini ide bagus. Bagaimana menguji? Mungkin bertanya pada temannya, saya punya ide kayak gini, mungkin jawaban biasa itu, misalnya sekarang kayak gitu, lo gitu. Misalnya gitu, hati aja, jangan-jangan ketika kita ngomong itu, kamu biasa langsung down gitu misalnya. Pak, Bapak biasanya nyari ide di mana sih Pak? Nemu ide di mana sih biasanya Pak? Apanya? Bapak biasanya nemu ide di mana? Nemu, kalau saya punya prinsip gitu, ide itu tidak ditemukan, ide itu di-create. Oke. Kalau ide ditemukan itu orang malas. Karena dia menunggu, gitu kan? Saya biasanya penulis dulu gitu, lagi ngapa? Sebentar, aku sedang nunggu ide, lagi nyari ide. Enggak, gitu. Ide itu misalnya pandemi, misal proses pandemi, oke, seperti beberapa. Saya mau bercerita tentang orang, tukang becaknya itu ngapain? Tiba-tiba dapat penumpang yang bla bla bla, itu di-create. Ada teknik-teknik untuk meng-create itu, dan itu harus sampai kita yakin ide itu solid. Ini. Ayo kita tulis. Seperti itu. Jadi tidak pernah menunggu ide. Ide dari mana? Dari mana aja. Dari obrolan teman, dari mendengar berita, dari membaca. Nah, untuk menangkap ide yang saya punya kunci itu sensibilitas kita, kepekaan kita terhadap lingkungan. Nah, biasanya penulis gitu ya, atau biasanya seniman gitu. Seniman itu orang yang bisa peka dengan keadaan, melihat orang jatuh, ya ampun, hidup kok begitu rapuh ya. Wah, dapat ide nih. Kayak gitu. Jangan ditunggu, di-create ide itu. Jadi banyak ngobrol, banyak jalan-jalan gitu ya Pak ya, untuk dapat ide ya Pak ya. Itu efek sampingnya lah.
Nah, ini untuk ketiga narasumber kita nih, Pak. Pak, saya pernah baca nih, Pak Amin, Pak Agus, Bu Melani, artikel bahwa kompetisi di industri penulisan, industri penerbitan itu tuh tough gitu, sangat berat. Banyak penulis datang dan banyak juga yang mungkin terlupakan nih, Pak. Nah, menurut Bapak dan Ibu sekalian, siapa sih Pak dan Bu yang akan bertahan di industri penerbitan ini? Karya seperti apa yang akan bertahan? Apakah karya yang mengikuti tren, kayak misalnya pada suatu momen waktu saya masih SMA itu Metropop, jadi banyak sekali Metropop, ada ciklit semua. Nah, menurut Bapak dan Ibu, karya seperti apa sih yang akan bertahan? Penulis seperti apa yang akan survive di industri penerbitan, Pak? Mungkin dari Pak Amin dulu ya, Pak ya? Jangan dulu dari perspektif pemerintah. Oke. Dari Bu Melani dulu deh kalau gitu deh. Ya, yang populer di satu masa itu bisa berubah-ubah ya. Tetapi seorang pengarang seperti kata Mas Agus itu, seorang pengarang adalah seorang yang menemukan dirinya, menemukan jiwanya, membangun kekhasan sendiri, suaranya sendiri. Nah, itu dia akan bertahan kalau dia betul-betul secara konsisten dan sabar seperti katakan Mas Agus itu tuh membangun dirinya, membangun kekhasannya. Apa sih saya ini? Apa yang menjadi kekuatan saya? Nah, itu suatu proses yang panjang dan tidak bisa ditunggu seperti kata Mas Agus. Dia bisa mulai dari melatih hal-hal kecil dari jurnal sehari-hari yang dia buat, latihan-latihan kecil, tokoh yang paling menarik di sekitarnya, ibunya, neneknya, dari dirinya sendiri, namanya, sejarah hidupnya. Dia bisa mulai dari latar yang ada sekitar dia, suasana apa yang mau disampaikan, kemarahannya, apa saja ya. Nah, diolah sehingga dia menjadi ada suatu gaya yang terbangun. Jadi seorang pengarang akan menonjol jika dia sudah membangun identitasnya, kekhasannya. Gitu. Nah, kekhasannya tidak bisa dicontoh dari orang lain. Tidak ada satu pengarang pun yang bisa sama dengan yang lain gitu ya, buat cloning ya. Kalau mengikuti genre itu kita mengikuti formula. Oh, yang lari sekarang genre misteri, formulanya begini-begini. Kita menjadi seorang tukang. Nah, terserah ya. Kalau kita memang mau menjadi bisa saja kalau Anda senang misteri, mau membuat misteri, unggul lah. Jadilah seorang penulis misteri yang unggul sekali. Sehingga karya-karya misteri Anda itu hebat gitu. Kalau memang itu genre-nya, Anda bisa memilih genre. Tetapi memilih genre itu sesuai dengan hati dan panggilan diri gitu. Ada contoh misalnya seorang salah satu sastrawan ya, perempuan yang dia bisa sangat terpesona dengan misteri, lalu dia menggalinya misteri itu diganti dicampur dengan pandangan-pandangan dia tentang perempuan, tentang gender yang sangat khas sehingga menjadi suatu misteri yang beda dari misteri yang lain gitu ya. Jadi kita tidak hanya mengikuti tren, tapi sebaiknya kita menciptakan tren itu, melahirkan sesuatu yang baru. Nah, ini seperti kata Pak Amin, sastra kita banyak sih potensi-potensi. Masyarakat kita ini sangat kreatif, punya pandangan, kadang-kadang humor, kadang-kadang ada juga penulis yang lucunya itu ya, humornya itu yang sangat khas. Ada yang ironinya sangat menonjol. Nanti harus dibangun, harus ditemukan. Nah, bagaimana dia menemukan itu? Latihan, membaca. Tidak ada penulis yang memang tidak suka membaca ya. Penulis itu adalah orang yang haus membaca, lalu dia mengolahnya. Begitu membaca tiba-tiba pikirannya berkembang, lalu ya terus bergerak. Jadi menulis, membaca, menulis, terus berlatih, akhirnya menjadi seorang A yang dengan kepengarangannya yang khas. Saya yakin itu akan menjadi trendsetter gitu. Jadi kita tidak usah melihat oh trennya sekarang ini saya ikut, tren ini tidak. Tapi kembalilah pada dirimu, lalu temukanlah suaramu dan kekhasan. Itu yang akan menjadi, saya kira, membangun karya sastra Indonesia. Itu ya, Mbak. Oke. Pak Agus gimana, Pak, menurut Bapak? Karya seperti apa sih, penulis apa sih yang akan bertahan? Penulis seperti apa yang akan bertahan dalam situasi ini? Itu ada dua sebenarnya pertanyaannya. Apakah karyanya yang bertahan atau penulisnya? Kalau penulisnya itu kan cenderung kita menghadapi persoalan hidup yang praktis, yang realistis gitu. Maka saya akan menjawab dengan dua hal. Pertama, penulis itu soal pilihan. Tadi Bu Melani sudah jelas. Kalau memang kita memilih penulis Metropop, is okay, tidak persoalan, karena itu pilihan.
Ya, saya misalnya ada seorang penulis, saya mau menulis yang laku-laku aja gitu. Saya sekarang tulisan-tulisan yang quotable, puisi-puisi yang udah dipahami sekarang itu kan laris manis ya. Kalau mau menulis jadi pilihan tidak apa-apa. Tapi resiko ini sebagai tadi sangat populer, dia terbatasi oleh waktu. Biasanya dalam periode tertentu setiap karya-karya populer itu pasti tentang waktunya 10 tahun. Penulis itu biasanya seperti itu. Usianya 10 tahun karena pasti akan muncul penulis baru. Beda kalau pilihan kedua, menulis sebagai sikap ideologis atau sikap hidup. Tadi yang dijelaskan pilihannya, menulis itu kayak berdarah-darah, menyampaikan gagasan pribadinya. Contoh paling selalu saya omongkan adalah Pak Pramudia Anantatur. Nah, saya bayangkan kalau Pramudia hidup hari ini, dan dia menulis untuk misalnya Wattpad, menulis untuk blog, untuk WordPress, apakah tulisannya berbeda? Apakah tulisannya menjadi dan segala macam? Enggak, karena dia ideologis. Nah, hidupnya masih katakanlah penulis ideologis ini memang problemnya tadi, apakah bertahan? Banyak sih orang dalam kultur literasi kita yang masih rendah gitu. Kita selalu punya pamayo sastra yang bagus, itu selalu nggak laku. Nah, itu kan problem itu untuk penulisnya, bukan pada karyanya. Misalnya gitu, Rafinus, berapa sih yang dibeli buku itu? Mungkin dalam 20 tahun ini mungkin kita lebih 5.000 eksemplar. Tapi karya itu panjang, sejak dituliskan di Dharma nyaris 15 tahun lalu. Orang masih mengingat pembacanya dan secara dalam sastra dia diingat terus. Itu kan bertahan pada tingkat karya. Tantangannya hari ini saya kira memang godaan, apakah kita mau bertahan dalam pengertian dari menulis dunia hitam atau dia sedang memperjuangkan sesuatu. Itu problem penulis hari ini. Dan saya tidak menyalahkan, maksudnya tadi kalau memang pilihan kita, misalnya saya menulis genre pop atau saya ingin menulis agar saya dicetak 20.000 eksemplar, formulasinya bisa kita pelajari pop, tokoh-tokoh perempuan, apa kayak saya belajar ini. Tapi kalau kita tidak memilih itu Pak Udan. Oke Pak. Nah, dari perspektif Bapak nih Pak Amin, gimana Pak? Ini perlu satu seminar ini, perlu satu. Ternyata seru ya Pak ya kalau udah ngobrolin ngumpul gini. Dan itu pertanyaanmu ini pertanyaan yang mungkin bisa membuat kita menjadi lebih dalam lagi melihat industri penerbitan. Ada kata kunci yang disebut di pemelaan tadi, yaitu adalah identitas, kemudian tidak mengikuti tren tetapi menciptakan tren. Memang di satu sisi ada yang disebut dengan diferensiasi produk kalau dalam kacamata ekonomi kreatif. Orang memposisikan dirinya berbeda dengan yang lain. Itu yang agak sedikit sama dengan Ibu Melani. Tapi di satu sisi ada juga yang diversifikasi produk. Dia mendivers, dia jadi apa lu mau gua ada, kalau gak ada. Jadi itu yang mungkin mengikuti tren, terus kemudian ini. Nah, itu adalah kiat-kiat sebenarnya. Jadi menurut saya itu memang pilihan. Ini bukan persoalan salah benar, tetapi ini persoalan pilihan. Pada saat dia memposisikan diferensiasi produk, saya suka tadi ya contohnya itu bagaimana ideologi sangat berpengaruh pada karya-karyanya Pramudia Anantatur. Saya membaca juga beberapa, itu memang betul. Jadi yang kalau mau melihat cerpen novel-novel yang ideologisnya kuat itu ya bacalah Pramudia Anantatur. Nah, saya kira jawabannya memang tidak tunggal. Bagaimana itu bagaimana bertahan? Jawabannya tidak tunggal dan semuanya itu tergantung ruang dan waktu. Pada saat ini, Ibu Melani juga tadi bilang ya apa yang disebut populer itu berbeda-beda ya. Di zaman ini populer itu ini, terus kemudian di zaman lain. Nah, memang dalam dunia ekonomi kreatif yang bisa dapat yang kemudian kita lihat adalah rantai nilai ekonomi kreatif tidak hanya dalam tahap produksi,
tetapi juga memikirkan distribusi dan konsumsi. Itu yang kalau kita seandainya mau melihatnya dari ekonomi kreatif. Tidak ada tujuan lain dari ekonomi kreatif kecuali adalah untuk mensejahterakan para pelaku ekonomi kreatif. Saya kira itu jawabannya saya. Pak, ini ada satu pertanyaan dari Sobat Kemenparekraf. Pak, ini sekaligus sama dengan pertanyaan saya, Pak. Pak, kiat-kiat menjadi penulis pemula dari Pak Petrus Agus Suryana. Bagaimana kiat-kiat penulis pemula menulis sebuah karya fiksi dan non-fiksi? Tadi Bu Melani, Pak Agus sudah ngobrol banyak tentang kiat-kiatnya. Salah satunya sabar, menikmati proses, mencari ide ya Bu ya, menciptakan tren gitu. Mungkin ada lagi nggak Pak kiat-kiat penulis pemula untuk menulis sebuah karya fiksi maupun non-fiksi? Kan tadi sudah dijawab. Saya kira pertanyaan itu biar tidak mengulang sudah terjawab ya. Artinya, kalau saya lebih ya udah karena kelas ini masih banyak kiat-kiatnya, tapi ya sabar, menikmati proses, itu aja kalau saya. Kalau saya sih menulis itu harus dilatih. Harus dilatih, seperti kalau kita pemain musik, kita mau main piano, kita harus setiap hari main piano. Apakah Anda punya buku harian? Apa Anda punya jurnal? Ya? Dan menulis itu mengolah bahasa, mengolah kata. Ya, bagaimana kita menggunakan kata-kata itu secara efektif. Nah ini kan nggak bisa langsung sekali jadi. Kita harus latihan, menemukan cara mengolah kata gitu ya. Itu membaca, mengamati, menambah, melatih, macam-macam cara-caranya ya. Anda bisa mengikuti satu kursus penulisan Tapi yang penting adalah membangun siapa diri Anda, pemikiran Anda seperti apa. Nah itu kan bisa jadi menulis buku harian, lalu mengamati. Kalau dengan jurnal itu misalnya Anda hari ini mengamati apa, lalu Anda menulis. Bisa esai, bisa dari situ terjadi puisi, dari situ jadi cerpen misalnya gitu ya. Nah ini latihan-latihan setiap hari. Nah biasanya memang karena sunyi ya, pekerjaan itu sunyi sendiri gitu ya. Barangkali juga bagus kalau membuat kelompok. Nah sekarang banyak komunitas-komunitas penulisan kreatif ya. Mereka bisa ikut dalam kelompok, lalu saling baca, saling memberi komentar, belajar menerima kritik. Kadang-kadang penulis juga sangat sensitif, saya juga sangat ngerti ya. Kritik rasanya tuh ya sudah susah payah dibuat gitu ya. Terus ada kritik itu rasanya, aduh bagaimana. Nah, tapi kita kan belajar, mendengar. Tidak selalu semua yang di komentar itu harus selalu kita ikuti kan. Itu harus diolah dari diri kita. Oh, kita membaca menjadi begini. Teman yang A baca begini. Nah, bagaimana saya mengolah? Nah, itu bisa juga ikut dalam sebuah komunitas ya. Komunitas. Nah, komunitas ini menarik karena komunitas ini bisa kita baca A gitu. Itu membaca B, lalu kita saling baca atau sekarang sama-sama seperti kita mengolah misalnya tema A atau pergi kemana lalu mengobservasi apa lalu masing-masing. Jadi ada kreativitas gitu ya, walaupun tidak semua orang punya cara yang sama seperti katakan Mas Agus. Ada penulis yang nggak bisa kalau ngumpul-ngumpul seperti itu. Dia hanya bisa sendiri, berjuang sendiri, kamar sendiri dan mengolah. Ada yang merasa terbantu dalam sebuah kegiatan seperti itu. Nah, masing-masing itu harus menemukan caranya. Ada yang baru keluar, dia udah ada seorang ibu rumah tangga ya yang idenya baru keluar kalau dia sedang mencuci piring gitu ya. Tapi mau kerjaan rumah tiba-tiba idenya keluar, bukan begitu ya. Tapi betul. Ada yang lain lagi gitu ya. Nah, tiap-tiap orang menemukan caranya lalu terus berlatih. Isinya cuma dua, membaca, menulis, membaca, menulis, membaca, menulis. Gitu. Latihan terus dan mengirim mana itu sekarang banyak pilihan. Dulu ada surat kabar dan segala macam yang mungkin jalurnya lebih susah ditempuh. Sekarang ada digital, ada banyak online web, majalah itu banyak sekali. Dan majalah-majalah ini memerlukan tulisan. Apakah dia bentuknya apa saja gitu ya. Nah ini saya kira terus dilatih. Dia juga bisa melatih kepekaan tadi kata Mas Agus. Kepekaan dalam membaca karya, kepekaan dalam mengamati. Nah, kepekaan ini bisa diasah juga dengan menulis resensi. Kalau dia mau baca bukunya A, dia tulis resensi. Nah,
berbagai macam aspek ini kalau dikuatkan ya akan menjadi sesuatu bekal ya. Dan tiap orang punya, ingat tiap orang tuh punya pengetahuan dan kemampuan yang berbeda-beda. Misalnya ada orang yang senang sekali mengamati planet-planet gitu ya. Misalnya gitu. Ada yang sangat senang dengan dunia apa gitu ya. Mistik gitu ya. Nah, ini kan pengetahuan-pengetahuan yang dipunyai orang itu. Atau dokter. Ada seorang dokter yang menulis ya kan, banyak kita sekarang punya novelis-novelis yang dokter profesinya atau insinyur gitu ya. Dia mempunyai pengetahuan-pengetahuan yang orang lain tidak punya. Nah, ini bisa diolah, dimasukkan dalam karya-karya baik esai maupun cerpen. Nah, kalau cerpen itu ada tadi yang bertanya ya bukan sekedar karya ilmiah ya, tetapi tadi seperti kata Mas itu dengan refleksi personal yang harus dilakukan. Iya, refleksi personal. Ya. Baik, saya kira itu dulu. Ini juga sekaligus jadi ada pertanyaan dari Rosiana Pratiwi, Bu. Bagaimana cara Jitu untuk membuat esai yang amazing? Apakah ada mungkin Bu penulis pemula? Tadi Bu bilang harus berlatih, mempertajam kepekaan, membaca, menulis, peka lagi gitu kan. Apakah selain itu apakah ada ini lagi Bu? Adakah cara lain selain ketiga hal tersebut? Ya, memang mau nggak mau itu seperti PR ya. Artinya kalau kita mau jadi pemain piano ya harus setiap hari main piano gitu kan. Kalau kita mau jadi penulis ya setiap hari menulis. Tapi bisa saja penulis pemula orang itu yang sangat penting dalam sebuah esai itu kita menemukan sesuatu yang baru, gitu ya. Kalau soal-soal lama dikajikan kembali gitu, ya kita cuma seperti membaca ini berita diulang lagi di sini gitu, atau ini sudah tahu datanya tentang pandemi diulangi lagi, kan tidak ada sesuatu yang baru. Tapi tiba-tiba ada satu pandangan yang sangat lain gitu, cara melihat yang beda banget gitu terhadap persoalan itu. Nah, ini akan jadi sesuatu yang menarik gitu. Jadi bisa saja dia karena dari posisi dia mungkin orang dari perspektif yang sangat berbeda, misalnya dari luar pulau, dari kondisi maritim, tiba melihat persoalan perkotaan tuh beda gitu. Misalnya cara lihat masalahnya beda misalnya. Nah, ini kan sangat penting dalam sebuah esai. Satu kekayaan perspektif, ada perspektif orisinal gitu yang kita temukan, cara melihat. Itu bisa ditemukan, artinya setiap orang bisa melihat dengan caranya sendiri, dengan ini akan membangun. Jadi bagaimana dia berani mengungkapkan perspektifnya. Tidak sekedar si A ini bagusnya begini diikuti secara teknis, tidak sekedar itu ya. Kita memerlukan suatu tadi itu bukan hanya ideologi bagaimana dia berpikir dan merespon soal itu dan caranya. Mungkin ada perspektif unik sekali yang bisa ditemukan, itu bagus kalau bisa. Ya. Jadi jangan khawatir, saya pemula mungkin bisa saja dia pemula tiba-tiba menulis sesuatu yang sangat brilian, orang lain nggak pernah memikirkan hal itu gitu ya. Itu akan pasti akan menarik sekali. Jadi menulis itu proses berlatih dan bertumbuh, benar begitu Bu? Iya betul. Oh ya Bu, saya mau juga sharing cerita nih. Jadi dulu tuh ada guru anak saya pernah bilang kan, baca dulu baru nulis, gitu kan? Baca dulu baru nulis. Nah, saya mikirnya minat baca itu merupakan cikal bakal akar dari skill menulis. Menurut Bapak dan Ibu setuju nggak? Ya itu dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Nggak bisa terpisahkan. Karena kita untuk belajar menulis kan kalau di SD baca tulis kan jadi satu juga. Kita nggak bisa menulis kalau nggak bisa baca, nggak bisa menulis ya. Jadi itu baca itu seperti makanan lah kalau gitu. Makanan rohani kita. Kalau kita makannya sedikit, nutrisi sedikit, gizinya sedikit ya akibatnya badannya kurang sehat ya. Tulisannya jadi miskin ya. Tapi kalau kita punya vocabulary, kosakata, kosa pengetahuan, itu banyak luas gitu ya. Itu kan terasa dalam tulisan itu. Bahwa dia itu punya, tentu referensi itu tidak mentah-mentah datang begitu, tapi di pengolahan ya. Itu tentu akumulatif. Mengolah, menjadi makanan itu tadi, seperti makanan lah. Itu seperti gizi aja. Bagaimana kita memperkaya diri kita dengan hidup yang bergizi. Jadi penulis yang bergizi ya penulis yang bacanya kaya, wawasannya luas, pengalamannya luas.
Pengalaman itu tidak harus pergi ke luar negeri atau kemana, tidak harus, ya kan? Pengalaman dia bergaul, pengalaman apa saja yang bisa memperkaya pengetahuan dan dirinya. Mas Agus mungkin. Gimana Pak Agus, setuju nggak Pak? Ada nggak Pak penulis yang besar tanpa membaca? Oh, kalau itu misalnya kita baca semua literatur penulis apa bagus pasti membaca. Pasti dia punya background, suka bacaan, suka membaca sastra. Nah, misalnya kalau mau teologis ya, kan perintah pertama Iqra. Bacalah. Baca itu bisa tekstual atau sosial. Nah, saya mau menegaskan lagi soal menghighlight soal pemula dan enggak. Ya, saya tadi kan banyak. Bagi saya kadang enggak tidak soal pemula atau pelajar. Kita menganggap itu penulis pemula kan karena kita hanya baru mendengar namanya misalnya. Tapi kita tidak tahu prosesnya. Salah satu contoh yang sekarang yaitu penulis novel Aib dan Nasib, pemenang lomba sayembara novel Dewan Kesenian Jakarta. Kalau nggak salah namanya Minotok, orang mana Sukabumi atau mana gitu. Nama itu nyaris tidak pernah menulis gitu ya, atau apa tidak pernah. Sebenarnya saya tidak tahu apa publik. Ya, banyak orang tidak tahu tiba-tiba menang. Menurut kita itu penulis baru atau enggak? Kita menganggap penulis baru karena kita baru dengar namanya atau baru tahu karyanya. Tapi kita tidak tahu prosesnya. Bisa jadi dia menulis, dia sudah menyatakannya bahwa tahu mengamati hidup dan segala macam. Jadi tidak salah. Perbedaannya menurut saya, apakah menulis satu menjadi pilihan atau enggak? Tadi saya meng-highlight lagi Bu Melani soal berlatih. Nah, ketika sudah menjadi pilihan, maka ada satu kunci, disiplin. Disiplin itu misalnya, ya udah, karena kita sudah memilih, kita mengalokasikan, kalau saya misalnya mendedikasikan dan mensedekahkan waktu saya untuk menulis. Awal-awal saya mendedikasikan waktu per hari saya 7 jam untuk menulis atau berada di depan mesin 7 jam. Seperti gimana? Saya kadang menulis resensi, kadang menulis artikel, kadang menulis gak jelas apa, cuman bla bla bla. Itu kamu semuanya mengekspresi bahasa. Tapi selama 7 jam saya harus menulis, karena saya sudah memilih untuk disiplin gitu. Nah, karena sudah memilih, kemudian disiplin. Setiap orang punya alokasi waktu yang berbeda. Misalnya saya ada wartawan atau pekerja petani katakanlah, ya udah berarti dari 24 jam itu berapa waktu yang didedikasikan untuk menulis? Waktu menulis berarti membaca 4 jam atau 5 jam itu saya dedikasikan. Ada misalnya teman penulis yang produktif itu pagi dia harus menulis 4 lembar. Sekarang kalau di komputer 4 layar, dia rutin. Jadi nggak jadi harus menulis. Maksudnya jadi nggak jadi itu selesai atau kemudian dikirim, tapi dia memang ini aku harus 4 lembar apapun nanti. Ada kemudian prioritas dia fokus. Artinya itu tadi disiplin berlatih. Saya mengambil disiplin. Ronaldo itu untuk mencapai tahap bisa menendang sehari berlatih hampir 6 jam hanya menendang bola. Gila. Itu apa gambarannya? Nah, tidak ada penulis baru tapi penulis yang memang mendedikasikan dirinya untuk memang menjadi penulis atau iseng hobi yang beda ini tuh kok. Ada yang menulis sebagai hobi, sebagai iseng, ya mengisi waktu, itu yang membedakan outputnya. Kan lama atau baru pemula atau lama. Ada penulis lama-lama yang juga hanya akhirnya seperti teknis dan segala macam. Kalau dari Pak Amit, Pak, gimana Kak? Karena Bapak selain di government, Bapak juga berlatar belakang penciptaan karya sendiri, Pak. Menurut Bapak gimana, Pak? Mungkin saya coba analogikan dalam musik ya. Jadi boleh, Pak, boleh. Itu kan intinya tadi Ibu bilang Bu Melani itu ya membaca itu seperti makan, seperti memberi asupan kepada tubuh. Sama dengan musik, mendengar
Jadi mendengar itu seperti memberi asupan pada memori, pada memori. Kemudian mendengarkan banyak musik akan membuat semakin banyak kemungkinan yang dibuat. Kalau Oma Irama saya kira adalah contoh yang baik bagaimana kemudian dia juga bukan hanya mendengar dangdut, dia mendengar rock, dia mendengar apa, sehingga dia menjadi sebuah sebuah trendsetter bagaimana kemudian rock dangdut itu lahir. Nah, jadi ketika sudah mendengar banyak musik maka terjadi ada menjadi endapan dan kemudian ada internalisasi. Dari ada internalisasi dan kemudian muncul sebuah karya yang tadi Mas Agus bagus banget membahasnya, personifikasi. Jadi ada sesuatu gaya tersendiri, ada sesuatu yang khas. Kalau kita mendengar lagunya Dewa, kan kita akan tahu ini Dewa. Itu. Terus kemudian kalau kita mendengar Chopin, kalau misalnya untuk klasik, kita akan tahu bagaimana Chopin muncul dengan idenya yang sangat khas di zaman itu gitu, di zaman itu yang membedakan dia dengan siapapun, dengan Beethoven, dengan yang lain-lain, Debussy gitu. Jadi di sisi ini saya kira saya setuju dengan persoalan menjadi semacam sebuah proses mengendap dan internalisasi dan kemudian menjadi sebuah gaya tersendiri. Jadi memang perlu untuk banyak membaca, dan kalau dalam dunia sastra dan kalau untuk dianalogikan dalam dunia musik perlu banyak mendengar. Pak, Bapak dan Ibu, kita bentar lagi mau ke sesi tanya jawab, tapi sebelumnya saya mau ngobrol tentang tren penulisan di saat COVID ini, gitu kan. Saya masih ingat tuh Bu, zaman Bapak Ibu zaman kuliah saya tuh harus membaca sastra Oliver Twist dengan latar zaman industrial, tone-nya dark gitu kan. Nah, bagaimana sih Bapak dan Ibu melihat efek corona COVID ini terhadap tren penulisan di Indonesia? Apakah akan sama? Mungkin apakah karya-karya yang akan di pasaran itu menciptakan penuh dengan optimisme, atau mungkin keterpurukan, atau mungkin sindiran, atau mungkin apa? Gimana nih dari Pak Agus dulu mungkin ya Pak ya? Bagaimana merespon, saya kira apa yang dilakukan oleh Direktur MSPP Bekraf ini kan sudah mencoba merangkum atau mengakomodasi apa yang sebenarnya menjadi kegelisahan. Kalau tren saya kira setiap penulis akan menanggapinya berbeda. Kemarin misalnya di Kompas muncul cerpen Mas Eno Jerman tentang corona, kemudian gayanya. Nah, apakah ini akan menandai sebuah gaya sangat terlalu dini untuk menganalisis? Tapi apakah pandemi ini akan melahirkan satu tema-tema tertentu yang menarik? Ya, pasti. Nah, saya sendiri ini agak saya menulis ketika pandemi saya mengajak follower saya di Instagram untuk menulis tentang Instagram, dan itu hanya selesai tadi ya, mendedikasikan waktu saya udahlah, karena memang nggak bisa keluar rumah, ada tulis dari rumah, saya terinspirasi, ya udah saya nulis di rumah hampir seharian, hanya makan, tidur, pagi kayak gitu. Seminggu menjadi papan ini, berisi kisah-kisah seputar pandemi, pasti akan ada respon. Nah, 10 atau mungkin ke depan ini pasti akan banyak respon karya sastra terhadap situasi hari ini ya, apa yang terjadi. Anggapannya pasti berbeda. Ada yang mungkin dengan satir, ada yang dengan romance, gitu, detektif atau apa. Setiap tadi Bu Belani kan mengatakan setiap penulis atau sastrawan atau seniman lah, yang musik juga sudah menanggapinya dengan lagu dan gaya-gaya yang berbeda. Tapi bahwa tema pandemi akan membawa kita pada kesadaran baru tentang hubungan manusia dengan negara dan kekerabatan, saya kira iya, akan muncul refleksi-refleksi original dan mungkin menarik.
dan pasti menarik, bukan mungkin pasti menarik dari karya-karya yang sudah ada atau saat ini sedang ditulis. Saya kira itu. Kalau menjadi satu gaya tertentu, nanti sejarah yang akan membuktikan. Tapi salah tema, ya. Ya, kalau dari saya, pandemi ini menggoncangkan apa yang sudah ada. Ya, jadi kita tidak bisa lagi apa yang sudah kita anggap biasa, normal atau apa ya, tiba-tiba bubar, gitu ya. Dan ini satu momen yang orang kemudian refleksi, membuat orang berpikir tadi seperti kata Mas Agus, memikirkan hubungan saya dengan alam, hubungan saya dengan sesama, hubungan saya dengan negara, hubungan saya dengan kemajuan, apa yang disebut kemajuan, apa yang kita anggap tadinya, oh ya udah biasa saja hidup saya seperti itu, tiba-tiba, nah ini adalah momen kritis dalam peradaban kita, bukan hanya sekedar untuk mengarang, dalam peradaban kita. Lalu seperti apa kehidupan kita ke depan? Apakah kita masih mau meneruskan pola-pola yang selama ini yang menghantarkan kita pada kehancuran, pada kerentanan, ya kan? Nah ini bisa nanti menghasilkan karya filosofi, karya macam-macam gitu ya, dari ilmu pengetahuan segala macam gitu. Jadi ini berimbas kepada keseluruhan, bukan hanya kepada arang-arang ya, pada keseluruhan kehidupan kita. Kita sebagai manusia itu mau apa setelah ini? Sudah tahu? Apakah kita belajar? Apakah kita akan mengulang kesalahan yang sama? Nah, ini tadi menjadi impetus ya, menjadi suatu yang mendorong. Nah ini kalau untuk karya kreatif bisa macam-macam sekali hasilnya, bisa luar biasa, bisa ke arah seperti science fiction, bisa jadi bisa membayangkan dunia 10 tahun ke depan gimana gitu ya, jadi science fiction yang luar biasa, bisa menghasilkan karya yang satiris, apa saja. Tetapi jelas bahwa momen ini adalah momen kritis, momen yang harus menjadi suatu titik tolak untuk membangun peradaban baru gitu. Nah ini semua sastrawan, intelektual semua harus mengisi momen ini. Jadinya seperti apa? Kita lihat. Bagaimana Pak Amin? Bagaimana Bapak melihat ini? COVID terhadap tren penulisan Pak? Gini, saya kira sudah dijawab semua oleh Pak Bu Melani tadi. Ini adalah krisis peradaban dan saya kira itu udah menjawab keseluruhan. Cuman yang saya lihat adalah pertama, COVID ini seperti tadi 1076 karya itu pertama. Yang kedua, antusias orang di live comment. Saat ini orang begitu antusias bertanya-tanya bagaimana menulis, bagaimana apa. Itu saya nggak tahu apakah ini karena efek dari COVID. Misalnya mereka tidak bisa beraktivitas sehingga mau menyaksikan talk show ini, itu saya nggak tahu. Tetapi ini saya ingin bertanya ya kepada Ibu Melani dan Agus Nur. Mohon maaf Mbak Undan, bukan berarti mau mensabotase. Apakah kalau melihat antusias peserta dan kemudian melihat antusias animo orang yang bertanya pada talk show ini, apakah kita perlu ya sebuah kelas online yang reguler, bagaimana membuat menulis, bagaimana ini boleh saya bertanya kepada dua pakar ini. Kami dari pemerintah tentu saja harus bertanya ya, ekonomi kreatif ini tidak bisa dibangun hanya dari satu perspektif pemerintah saja, itu nggak bisa. Pentahelix ada di situ. Nah, kita ada 3 pentahelix di sini, ada dari akademisi, dari pemerintah, dan Mas Agus dari kacamata pelaku. Ini saya ingin bertanya gitu. Kira-kira melihat potensi begitu antusias daripada masa COVID kemarin, ini juga masih tahap transisi, banyak orang yang bertanya. Jadi apakah memang kita butuh kelas-kelas online reguler yang mendidik, artinya mendampingi para netizen untuk bagaimana menulis? Bu Melani dan Mas Agus. Sebetulnya sudah banyak sih Pak Agus, kalau saya lihat ya, banyak kelas-kelas komunitas-komunitas yang menawarkan belajar ini. Ada yang berbayar, ada yang tidak, ada yang sanggar, ada yang ngumpul-ngumpul di desa, di kampung, lalu membuat komunitas penulisan. Sebetulnya banyak sekali sudah ada gitu ya. Dan tapi memang tentu belum mencukupi.
Jadi kalau pemerintah mau membuka kelas-kelas yang bisa menjangkau dari Sabang sampai Merauke dengan akses yang sederhana dan murah dan gratis misalnya, tentu sangat membantu. Atau juga bekerja sama. Artinya pemerintah bisa memfasilitasi komunitas-komunitas ada di desa, di kampung, di pelosok, di kota gitu kan. Ada macam-macam nih gitu ya. Komunitas-komunitas yang belajar menulis gitu, mentoring atau membuat aktivitas-aktivitas kreatif seperti itu. Nah, saya kira ini waktunya karena melihat animo yang begitu besar, kebutuhan begitu besar dan pertanyaan-pertanyaannya. Pertanyaan misalnya secara teknis bagaimana menulis esai, apakah ini kan banyak nih, masih ada pertanyaan di yang saya baca nih, apakah harus pakai ini, itu kan sangat bisa difasilitasi ya dalam oleh siapa saja yang bisa membuat ruang-ruang untuk belajar bersama menulis seperti itu. Ya, Pak Agus mungkin Mas Agus. Ya, kalau perlu sudah pasti perlu. Misalnya kita lihat saja misalnya tingkat literasi kita atau bacaan kita katakanlah baru 6% dari penduduk kita gitu ya. Kelas online sudah banyak tapi hanya diakses mungkin orang yang sudah memang punya, misalnya tadi yang berbayar ya jadi yang punya bayar. Bisa ada kelas menulis itu sampai 1.500.000 ya. Ada yang gratis. Bisa kayak saya aja banyak yang minta tulis online gitu kan. Nah, itu mungkin manfaat kalau misalnya pemerintah perlu, ya bayangkan kalau dari 200 juta hanya sekitar 25 juta orang yang membaca atau punya melek huruf atau punya akses terhadap literasi atau berita tulis kan berarti kurang banget. Tadi makanya di banyak tempat orang masih apa itu cerpen, apa itu kan. Tidak lagi pada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, itu kan menandakan bahwa memang ada kelas-kelas ya kreatif yang urgent untuk dilaksanakan. Tinggal tadi seperti kata Bu Melani, kita prioritasnya kemana nih? Misalnya bisa bekerja sama dengan komunitas-komunitas perpustakaan, apa kan ada tuh perpustakaan desa atau perpustakaan masyarakat gitu ya. Nah, disitulah satu diberi akses internet, mendaftar, kemudian kelas itu reguler, misalnya tiap hari mereka ngikutin begitu, atau bisa lewat email. Jadi kita lebih pada fokus misalnya pada meningkatkan menulis, sekaligus meningkatkan aspek literasi dan budaya baca dengan kerjasama dengan perpustakaan-perpustakaan yang dikelola mandiri itu. Kita bisa melihat datanya di Perpusnas soal itu. Nah, ketimbang misalnya yang lain kan sudah banyak lakukan misalnya, yaitu seperti banyak, tapi memang kalau dia berbayar pasti yang punya uang. Kalau dia misalnya akses internet tapi nggak punya, kan jadi aku di rumah nganggur, cuma ngeliatin apa gitu, nggak punya akses. Itu yang sebenarnya, apalagi ini ya kalau kita membayangkan situasi orang takut keluar rumah dengan situasi hari ini kan, sampai Desember aja orang masih orang untuk keluar rumah itu masih berpikir 5 kali mungkin, kecuali kalau ada urusan kerja atau mendadak banget gitu. Kita melihat misalnya banyak akses kegiatan sosial yang sudah dibuka, tapi juga masih orang ya kalau nggak perlu saya nggak keluar. Nah, itu program-program salam workshop itu mungkin perlu difasilitasi dengan memfokuskan pada target-target yang memang efektif. Begitu Pak Amin, sudah terjawab ya, Pak? Ya, sudah terjawab. Satu pertanyaan terakhir untuk Pak Amin sebelum kita ke tanya jawab Pak. Kapan sih Pak pengumuman pemenang? Mungkin karena antusiasme teman-teman peserta itu tuh sudah pengen tahu kapan sih, kan harusnya 17 Juni. Kenapa mundur sampai 3 minggu Pak? Nggak sampai sebulan sih Pak, padahal 3 minggu saja. Kenapa Pak? Ya, karena juga netizen respon masyarakat juga luar biasa. 1076 karya masuk dalam 2 minggu. Ya, kalau saya jadi dewan juri juga, kalau saya jadi tim seleksi juga gempor itu baca 1076. Itu gimana bacanya kalau di tanggal 17 Juni kita udah umumkan. Jadi tentu saja atas nama permintaan dari tim seleksi itu untuk diundur awal Juli itu masuk akal ya, teman-teman netizen ya.
Terus kemudian jadi kemarin sore jam sore saya sendiri juga hadir dengan menemani para tim seleksi, sudah memutuskan 100 karya terbaik, 50 cerpen, 50 esai, dan karya akan ya Pak ya? Ya? Karya terseleksi ya Pak ya? Karya terseleksi, bukan terbaik, sorry. Karya terseleksi, 50 cerpen, 50 esai yang sudah siap, bahkan naskahnya sudah dikirimkan ke Biro Komunikasi Kemenparekraf. Jadi tinggal menunggu jam tayang saja. Kalau bukan hari ini, insya Allah besok. Ini hanya tinggal persoalan teknis jam tayang. Sebab IG Kemenparekraf itu juga mempunyai mempunyai protokol tersendiri. Bagaimana kita antrian keberapa nih dari setelah proses kemarin sore sudah sudah diseleksi 100 orang, kan ada proses membuat e-flyernya, kemudian ngantri dari itu kan perlu ada. Tetapi jangan khawatir, itu sudah selesai semua, pas begitu diumumkan, sesegera mungkin juga administrasinya diselesaikan. Gitu Mbak. Jadi mudah-mudahan tidak ada lagi hambatan. Gitu. Panitia sudah berusaha sebaik mungkin ya Pak ya, secepat mungkin. Ya, kami sudah berusaha secepat. Dan memang di luar dugaan, memang peserta begitu banyak, 1076. Dan kemudian ini juga, tapi nanti mungkin ya saya akan menceritakan sedikit apa yang akan kita lakukan ke depan untuk dalam dunia penerbitan ini. Oke. Nah mungkin kita sekarang ke sesi tanya jawab ya Pak ya. Ini ada dari Fahri Jalili. Mungkin ini lebih cocok ke Pak Agus dan Bu Melani. Ya, bagaimana sih Pak menyeimbangkan idealisme dengan permintaan pasar? Ini yang tahu prakteknya Pak Agus nih, silakan Agus. Pak. Gimana Pak? Idealisme dengan permintaan pasar. Saya sudah menjelaskan apakah menulis sebagai profesi, gitu, sebagai pilihan hidup gitu ya. Artinya kalau di Indonesia itu ada dua nih, memang tapi biasanya jarang penulis yang memang hidup dari dunia tulis penulis, dari semua tulisan. Pasti dia punya kehidupan pemasukan seimbang yang dekat dosen kayak Bu Melani, atau mungkin wartawan seperti Gunawan Muhammad, Seno Bini Dharma, atau siapa lainnya. Itu sebenarnya secara ekonomi dan kehidupan hidup bisa tercover lah, hingga dia berkarya bisa dengan aku nggak usah mikirin uang ya kan, karena sudah ada analitik tetap. Ada penulis yang memang mencoba hidup dari kemampuannya menulis, tekniknya menulis. Nah untuk ini kalau saya punya sharing aja ya, punya dua teknik. Satu, saya ada tulisan-tulisan yang saya anggap sebagai proyek kerjaan. Saya harus mengakomodasi kebutuhan klien. Ya saya sebagai copywriter gitu ya. Sama lah. Apa keinginannya saya menulis dari pidato, ingin bikin biografi untuk maju pilkada gitu, segala macam lah. Anonymous ya. Kedua, saya ada tulisan-tulisan yang sebagai saya sebut project artis. Saya memang mau menulis itu saya. Gitu. Nah, itu untuk menseimbangkan. Secara finansial saya tetap bisa bertahan atau bisa hidup dengan kemampuan saya menulis atau profesi saya menulis, tapi tidak dalam tanda tentu mengganggu proyek-proyek idealisme saya. Jadi ketika menulis cerpen atau buku, saya ini nggak peduli ini laku atau enggak gitu, karena saya benar-benar ingin mencurahkan seperti Bu Melani, ini loh Agus Nur ini gitu. Seperti itu. Nah, terserah pilihan setiap penulis. Kalau biasanya paling enak memang penulis punya, misalnya tadi penulis kita kan rata-rata misalnya dokter, wirawe atau settle tuh. Ini sebenarnya dari profesi dokternya, atau mungkin begitu sudah tetap jadi penulis, aku berhenti jadi dokter, kalau jadi penulis tidak apa-apa. Tapi biasanya kayak gitu, menseimbangkan. Karena problem
program ini sih, program di Indonesia kan memang ada infrastruktur yang belum terbangun, yang tulis bisa memang bisa hidup dari situ, bisa itu harus diakui. Nah, pemerintah sudah mencoba mengupayakan itu, tinggal kita planningnya. Sama itu satu poin, kalau ketika kita menulis menjadi selalu pertanyaan dasarnya adalah apa bisa hidup dari menulis, itu kan poin dasarnya. Ya Pak, betul. Nah, ketika sudah memilih, saya pikir kamu harus memahami resiko-resikonya. Contoh saya lah misalnya. Ketika saya saya ingin jadi penulis, maka saya menghilangkan mimpi hidup seperti konglomerat, tahu ya. Saya tidak pernah bermimpi jadi punya rumah yang megah lalu enggak. Karena itu bukan kebutuhanku sebagai penulis. Ya cukup bisa beli buku, bisa apa, itu udah bahagia dan itu saya tidak tergoda bisa, aduh kok saya nggak bisa beli helikopter ya, saya nggak bisa beli pakaian seperti Syahrini ya gitu. Ya hilang dari inti saya, karena saya udah fokus pada dengan segala risikonya kayak gitu. Nah biasanya orang yang nggak tahan soal idealisme dan komersial itu, pada saat ingin idealis tapi punya mimpi-mimpi yang kemudian biaya hidupnya menjadi besar dan dia harus mau tidak mau berkompromi. Tapi ada jalan lain tadi saya omong. Ya, kita memilah job. Saya ketika menulis proyek-proyek untuk broadcast, apa kerjaan-kerjaan untuk televisi gitu. Ya ini income itu apa proyek kerjaan, kan proyek artistik saya. Ketika proyek kerjaan ya kita harus berkompromi dengan klien kan. Klien mintanya kita ngasih ya nggak dibayar nanti. Itu sih idealis. Saya mencoba, kalau saya pribadi selama ini mencoba menatanya ketika saya menulis yang apa yang disebut idealisme ya tidak terganggu lah. Ya. Ini Pak, apakah menguatkan fenomena sosial yang sudah ada dengan paparan secara ilmiah termasuk dalam kategori esai? Mungkin Bu Melani. Ya, Melani sama seperti yang dijawab oleh Pak Mas Agus sudah ya. Paparan sosial saja, kalau memang diulang saja dengan data-data, mungkin kita bisa baca di mana saja gitu kan. Tapi dia menjadi esai kalau dia sudah diolah oleh si penulisnya menjadi sesuatu yang ada tanggapan personal tadi, ada refleksinya dan cara menyampaikannya. Dia itu dari pikirannya, dia mengendapkannya itu jadi sesuatu. Jadi tidak sekedar menghadirkan data lalu paparannya begini, dia menjadi sesuatu yang kering ya. Tapi ada suara tadi yang disebut Mas Agus, suara personal. Nah saya mau sedikit menjawab yang tadi ditanyakan ke Pak Agus, tapi dari perspektif yang berbeda. Ya, ada kondisi-kondisi penulis yang barangkali menyulitkan dia. Ya. Saya cerita ini misalnya, ini mungkin mudah-mudahan tidak dihadapi oleh beberapa teman saat ini, tapi pada masa-masa dulu, penulis perempuan itu sulit menghadapi yang sulit. Misalnya seorang penulis waktu itu, yang suaminya tidak mau lihat dia menulis, misalnya gitu. Pokoknya pulang tidak boleh ada tulis misalnya. Atau bagaimana dia harus melihat buat anak-anaknya, ada ruang-ruang yang dia harus bagi dan itu berat untuk membaginya. Nah, ini perlu strategi dan perjuangan ya. Bagaimana dia bisa memperoleh ruang ya, ruang privat untuk dia bisa menulis. Ini suatu kompromi yang negosiasi yang harus dicari dan tidak semua orang punya apa ya, luxury atau kemewahan untuk saya mau menulis gini gitu. Ada yang ditertawakan oleh saudara-saudaranya, ada yang tidak dianggap seharusnya dia lakukan. Nah ini dialami oleh berbagai macam orang dan untuk ini memang perlu perjuangan dan barangkali ada itu kalau ada komunitas-komunitas dari pemerintah ini tadi dibukakan ruang-ruang oleh pemerintah misalnya begini mungkin agak berbeda ya, agak ada peluang-peluang lah untuk membantu teman-teman yang mengalami seperti itu kesulitan bukan hanya dari segi keuangan ya, tetapi juga untuk membangun ruang waktu dan suatu akses buat dia untuk bisa melakukan penulisan.
Saya jadi ingat Bu, karyanya ini Simone de Beauvoir, Second Sex. Dulu saya harus baca itu tentang perempuan. Oh ya, terus ini Pak, satu lagi Bapak dan Ibu, daftar pustaka dalam esai itu wajib nggak sih Pak? Penting nggak sih Pak? Atau kita yang harus menerjemahkan sendiri, kita masak untuk kita ini tulisan sendiri, atau memang daftar pustaka itu wajib ada? Kalau dalam esai sih tidak, teknik penulisannya tidak seperti dalam makalah atau apa yang harus kemudian ada footnote, gitu kan. Justru semua kutipan, semua pikiran yang kita rujuk itu semacam dialog sudah menjadi bagian dari pikiran kita. Seperti saya bilang, itu hanya mungkin memperkuat, memang kita merasa perlu, ya, hingga depan itu kalau secara teknis, kalau dalam teknis ya, kalau saya seperti dikatakan misalnya Borges dalam tidak perlu kutipan apa lalu Borges lalu ini tangga, itu harus menjadi bagian dari narasi saya kalau maksudnya semua itu kemudian semua pandangnya kalau akan semakin bagus, dia menjadi bagian dari pikiran kita, menjadi bagian dari dialektika pikiran kita, gagasan kita, seperti itu. Bu Melani, ada yang mau ditambahkan Bu? Bisa mencontoh misalnya yang ditulis di catatan pinggirnya Gunawan, misalnya itu kan banyak sekali juga, tapi ya tidak harus dengan cara-cara seperti paper ilmiah ya. Tapi satu hal lagi ya, ada kecenderungan yang lain yang barangkali tidak terlalu menurut saya tidak terlalu lanjut, adalah menakut-nakuti pembaca dengan nama-nama besar gitu ya. Itu tidak akan itu tidak jalan lah kalau untuk esai gitu ya. Jadi kita mau orang lalu pakai segala nama filsuf masuk, nama apa namanya, teori-teori besar. Untuk esai itu malah justru kurang efektif ya, karena tadi itu belum dicerna, belum menjadi suatu dialektika atau dialog gitu ya, yang orang ketika membaca tuh langsung kena gitu, langsung memahami gitu. Jadi kita dalam esai itu tidak usah menonjolkan wah saya ini pinter gitu loh, saya bacaannya banyak gitu, bukan begitu gitu ya. Tetapi bagaimana bacaan itu sudah kita olah dan menjadi sesuatu yang ketika disampaikan orang tuh ya langsung kena gitu, langsung nangkep, oh iya ya begini ya, bukan malah bikin orang wih serem amat ya dia bacaannya, oh saya nggak ngerti gitu ya. Kalau kita membaca esai itu selalu wah kok saya nggak ngerti ya, kok itu jadi susah banget, itu berarti bukan esai yang baik gitu. Jadi justru itu yang tadi yang disampaikan Pak Agus, diolah menjadi suatu dialektika, bukan seperti paper. Oke. Ini sebelum kita menutup acara, saya punya last question untuk ketiga narasumber kita. Ketika kita melihat nulis dari rumah sebagai writing contest, Pak, selain direct benefit yang diberikan oleh Kementerian Pariwisata, adakah benefit lain yang para peserta bisa dapatkan dengan mengikuti kegiatan ini? Opportunity apa sih yang bisa didapatkan oleh penulis, terutama penulis pemula dari writing contest seperti ini? Mungkin bukan hanya Kementerian Pariwisata saja ya Pak yang mengadakan writing contest, tapi banyak lagi dan di dalam maupun di luar negeri gitu. Nah, penting nggak sih Pak untuk kita para penulis pemula tanpa kita pengen menang atau kalah, memikirkan menang atau kalah, untuk menjajal peruntungan di sini ya. Apa sih Pak benefitnya? Mungkin dari Pak Amin dulu ya, dari sisi government. Ya, tentu saja kewajiban pemerintah itu selain merespons apa yang dikatakan oleh Pak Presiden, pemberian stimulus itu, ini adalah memfasilitasi experience saya kiranya. Jadi pengalaman untuk membuat tulisan, apalagi pada saat PSBB kemarin kan banyak waktu di rumah untuk menulis. Jadi ini adalah sebuah sebuah exercise, anggaplah ini sebuah exercise untuk menuju sebuah proses. Karena saya menangkap dari dua pembicara tamu kita hari ini, baik dari sisi akademis maupun dari praktisi, itu melihat sebuah proses. Jadi bukan sebuah yang bisa seketika, jadi tetapi harus ada sebuah proses yang
panjang. Jadi anggap saja ini adalah sebuah intervensi pemerintah untuk memberi ruang ekspresi itu, ikut dalam ikut dalam pemerintah itu mengintervensi sebagai ikut dalam membentuk para penulis-penulis handal pada nantinya. Jadi ini adalah sebuah experience. Juga kita rencananya kan akan membuat 100 karya itu akan dijadikan e-book ya. Dan kemudian kalau memang akan diterbitkan, dia print on demand. Nah, kenapa? Karena itu akan menjadi record, itu akan menjadi pemerintah wajib untuk memberi contoh bahwa proses digitalisasi, transformasi digital itu ya seperti ini gitu. Jadi e-book juga salah satu ini, dan ini juga merupakan pesannya Mas Menteri bahwa salah satu indikator dari Direktorat Seni. Jadi direktoratnya kita itu sebenarnya betul loh, direktorat seni loh sebenarnya. Jadi ada seni rupa, seni musik, seni pertunjukan, dan susastra ya. Jadi ini juga pesannya Mas Menteri ya untuk digitalisasi ini ya. Terus kemudian proses transformasi digital. Ya ini saya sekaligus mungkin saya memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan apa yang akan kami lakukan selanjutnya ya, selain pembuatan e-book tadi. Dalam waktu mungkin 1 menit ya Pak ya, singkat ya Pak ya. Dalam waktu dekat akan ada BIMTEK resensi seni dalam perspektif ekonomi kreatif. Jadi dari empat yang diampu itu musik, seni pertunjukan, seni rupa, dan penerbitan buku gitu, kita akan membuat pelatihannya resensi. Jadi bagaimana membuat resensi buku, bagaimana membuat resensi musik, karena ini juga adalah sesuatu yang kurang. Jadi kurang di Indonesia kurang. Padahal membangun ekosistem ekonomi kreatif kita butuh penulis-penulis resensi. Itu aja. Bu Melani, apa Bu opportunity untuk para penulis Bu? Seorang yang mau jadi olahragawan kan dia semakin banyak pertandingan semakin baik ya. Ya. Pengalaman itu. Kedua nanti dia akan mendapatkan jejaring. Dia akan mendapatkan teman-teman lain, dia akan masuk dalam sebuah komunitas, dia bisa berkomunikasi dengan yang lain. Jadi ini memperlebarkan jejaringnya. Saya kira 2 itu sangat penting. Mas Agus? Pak Agus? Challenge itu, tantangan setiap penulis, lomba-lomba sebenarnya apapun ya, dia bisa tertantang hingga dia bisa semakin memahami atau merefleksikan kemampuan dirinya untuk terus belajar. Itu sih aja. Pasti itu pengalaman yang jauh lebih berharga dari nilai nominalnya, gitu. Karena dia menjadi terus berkembang. Seorang yang berkembang jauh lebih hebat daripada juara apapun. Terima kasih. Terima kasih Pak Amin, Pak Agus, Bu Melani atas waktunya. Sobat Kemenparekraf, kita sudah di akhir bincang kreatif ini. Satu hal yang perlu kita ingat adalah menulis itu adalah pekerjaan yang berproses ya Bapak dan Ibu. Berproses, kita harus membaca, menulis, peka terhadap menggali ide dan lain-lain gitu. Karena saya rasa para narasumber kita sudah mengupas tuntas tentang bagaimana seluk-beluk website, cerpen, dan lain-lain. Sampai di sini saja, sampai bertemu di acara selanjutnya, dan sehat selalu Sobat Kemenparekraf. Terima kasih, selamat siang. Siang.